Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia mengira tawakal adalah tetap tenang setelah berdoa. Mengira tawakal hanya tentang berserah setelah berusaha. Padahal hati masih penuh ketakutan, masih gelisah memikirkan masa depan, masih cemas kehilangan apa yang dimiliki, dan masih kecewa ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Inilah rahasia yang jarang disadari. Terkadang lisan berkata percaya kepada Allah, tetapi batin masih menggantungkan ketenangan kepada dunia. Ketika rezeki seret, hati mulai goyah. Ketika harapan tidak terwujud, jiwa mulai mempertanyakan takdir. Seakan ketenangan hanya bisa hadir jika hidup berjalan sesuai rencana. Padahal dalam pandangan para sufi, tawakal bukan sekadar menunggu pertolongan Allah. Tawakal adalah ketika hati berhenti menjadikan dunia sebagai sandaran. Karena yang paling melelahkan manusia bukan ujian hidup, melainkan keinginan untuk mengendalikan semua hal. Manusia ingin segalanya pasti, ingin doa dijawab sesuai waktu yang diinginkan, ingin hidup berjalan sesuai harapan. Padahal Allah sengaja menciptakan ketidakpastian agar manusia belajar bersandar hanya kepadanya. Dan mungkin inilah rahasia tawakal yang sebenarnya, bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi tentang tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika hidup belum memberikan jawaban. Dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana para sufi memandang tawakal, mengapa manusia sulit berserah, dan rahasia ketenangan batin yang lahir ketika hati tidak lagi bergantung kepada dunia. Banyak manusia merasa sudah mengenal tawakal sejak lama. Kata ini begitu sering didengar dalam ceramah, doa, bahkan percakapan sehari-hari. Namun semakin sering diucapkan, terkadang maknanya justru semakin dangkal. Sebagian orang menganggap tawakal hanya sebatas pasrah setelah berusaha. Setelah bekerja keras, lalu berkata, sisanya serahkan kepada Allah. Kalimat itu memang benar. Tetapi persoalannya, hati seringkali belum benar-benar menyerahkan apapun. Sebab setelah berdoa, pikiran masih sibuk dihantui ketakutan. Setelah berikhtiar, hati masih terus gelisah memikirkan hasil. Ketika harapan belum terwujud, jiwa mulai lelah dan kecewa. Seolah ketenangan hanya bisa hadir jika kenyataan sesuai dengan keinginan. Disinilah letak perbedaan antara tawakal di lisan dan tawakal di hati. Lisan bisa berkata percaya kepada Allah, tetapi batin diam-diam masih percaya kepada kepastian dunia. Masih merasa aman jika memiliki uang. Masih merasa tenang jika mendapat pengakuan manusia. Masih merasa hidup akan baik-baik saja jika semua berjalan sesuai rencana. Padahal hakikat tawakal bukan sekadar percaya bahwa Allah mampu memberi apa yang diinginkan, tetapi percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan tetap mengandung kebaikan meski belum dipahami oleh manusia. Inilah yang sulit, karena manusia lebih mudah menerima takdir yang menyenangkan daripada takdir yang menghancurkan harapan. Mudah berkata ikhlas saat hidup berjalan baik, tetapi mulai goyah ketika kehilangan sesuatu yang dicintai. Maka banyak orang sebenarnya bukan takut kepada kesulitan hidup. Yang ditakutkan adalah hilangnya kendali, takut ketika masa depan tidak bisa dipastikan, takut ketika hidup bergerak di luar rencana. Padahal sejak awal manusia memang tidak pernah benar-benar memegang kendali atas hidupnya. Para sufi memahami bahwa tawakal bukan usaha untuk mengendalikan takdir melalui doa. Tawakal adalah keberanian untuk tetap berjalan bersama Allah meski arah jalan belum terlihat jelas. Karena itu, orang yang mulai belajar tawakal perlahan berhenti memaksa hidup mengikuti keinginannya. Ia tetap berusaha, tetap berdoa, tetapi hatinya mulai menerima bahwa Allah lebih mengetahui apa yang menyelamatkan jiwanya daripada dirinya sendiri. Banyak manusia mengira yang membuat hidup terasa berat adalah ujian, kesulitan, atau keadaan yang tidak berpihak. Padahal jika diperhatikan lebih dalam, yang paling melelahkan bukan selalu kenyataan hidup, melainkan perlawanan batin terhadap kenyataan itu sendiri.
Manusia ingin semuanya berjalan sesuai keinginan, ingin masa depan terasa pasti, ingin dicintai tanpa kehilangan, ingin memiliki tanpa takut ditinggalkan, dan tanpa sadar hidup berubah menjadi usaha panjang untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah berada sepenuhnya di tangan manusia. Ketika rencana gagal, hati gelisah. Ketika harapan tertunda, jiwa mulai marah. Ketika hidup berubah arah, batin merasa seakan dunia sedang menghancurkan dirinya. Bukan karena ujian itu terlalu besar, tetapi karena ego manusia tidak siap menerima bahwa dirinya tidak memiliki kendali penuh. Inilah akar kelelahan yang jarang disadari. Banyak manusia tidak lelah karena hidup. Mereka lelah karena terus mencoba memastikan segala hal, memastikan rezeki, memastikan cinta, memastikan masa depan, memastikan penilaian manusia. Padahal semakin seseorang mencoba menggenggam dunia dengan penuh ketakutan, semakin mudah dunia membuatnya cemas. Dalam tasawuf, kegelisahan sering dipandang sebagai tanda bahwa hati masih terlalu bergantung kepada selain Allah, karena hati yang bergantung kepada dunia akan selalu hidup dalam ancaman kehilangan, sedangkan dunia memang diciptakan berubah, berpindah, dan tidak pernah benar-benar menetap. Maka Allah terkadang membiarkan manusia kehilangan arah agar ia berhenti bersandar kepada dirinya sendiri. Terkadang Allah menunda sesuatu bukan karena ingin menyiksa, tetapi karena hati manusia terlalu menggantungkan ketenangan kepada apa yang dimintanya. Jika semua keinginan langsung diberikan, mungkin manusia tidak pernah belajar bahwa hanya Allah satu-satunya sandaran yang tidak berubah. Para sufi memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa ketenangan bukan lahir ketika semua masalah selesai, tetapi ketika hati berhenti menuntut hidup berjalan sesuai kemauannya. Di titik itu, tawakal mulai tumbuh. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tetapi karena hati perlahan menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami, tidak semua jalan harus terlihat jelas, dan tidak semua takdir harus sesuai dengan keinginan manusia. Karena terkadang, jalan yang paling menyelamatkan jiwa justru jalan yang paling tidak diinginkan oleh ego manusia. Ada satu rahasia tawakal yang sangat jarang dibahas. Bahkan oleh banyak manusia yang merasa dirinya sudah berserah kepada Allah. Ternyata yang paling sulit untuk dilepaskan bukan harta, bukan jabatan, bukan pula dunia secara lahiriah. Yang paling sulit dilepaskan adalah rasa ingin mengendalikan hidup. Manusia ingin tahu apa yang akan terjadi besok, ingin memastikan bahwa semua akan baik-baik saja, ingin doa segera dijawab, dan ketika semua tertunda, hati mulai dipenuhi prasangka dan kegelisahan. Padahal dalam pandangan para sufi, tawakal sejati justru dimulai ketika seseorang tetap percaya kepada Allah, meski tidak mengetahui kemana hidup sedang diarahkan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang mampu beribadah, tetapi masih sulit tenang. Karena ibadahnya berjalan, namun hatinya masih bersandar kepada kepastian dunia. Jika ketenangan hanya hadir ketika keadaan sesuai harapan, maka sebenarnya hati belum benar-benar bersandar kepada Allah. Sebab dunia selalu berubah, hari ini ada, besok bisa hilang. Hari ini dipuji, besok bisa dilupakan. Dan hati yang bergantung kepada sesuatu yang berubah akan ikut berubah bersama dunia itu. Jalaluddin Rumi pernah memberi isyarat yang sangat dalam. Ketika segala sesuatu terasa runtuh, mungkin Allah sedang menyingkirkan apa yang selama ini menutupi jalan menuju dirinya. Kutipan ini seakan menjelaskan bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman. Terkadang Allah mengguncang hidup agar manusia sadar bahwa selama ini sandarannya bukan Allah, melainkan sesuatu yang fana. Karena itu para sufi tidak hanya belajar menerima apa yang diberikan Allah, mereka juga belajar menerima apa yang diambil oleh Allah. Ini tingkat tawakal yang jauh lebih dalam. Mudah berkata percaya kepada Allah saat hidup penuh kemudahan, tetapi tawakal yang sebenarnya terlihat ketika seseorang tetap bersujud meski harapannya belum terwujud. Tetap yakin meski jalan di depannya belum jelas. Tetap berbaik sangka meski hidup sedang terasa gelap. Di titik inilah tawakal berubah menjadi cahaya batin. Bukan lagi sekadar konsep kesabaran, tetapi keadaan jiwa yang membuat seseorang tidak lagi diperbudak rasa takut terhadap masa depan. Karena ia mulai memahami bahwa Allah tidak selalu memberikan apa yang diminta manusia, tetapi Allah selalu mengarahkan hambanya menuju apa yang paling dibutuhkan jiwanya.
Dalam pandangan para sufi, tawakal memiliki tingkatan. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin berubah cara hatinya bersandar. Tingkatan pertama adalah tawakal kebanyakan manusia. Pada tingkat ini, seseorang datang kepada Allah karena ingin masalahnya selesai. Ia berdoa agar diberikan jalan keluar, diberikan rezeki, disembuhkan dari kesedihan, atau dijauhkan dari kesulitan. Ini bukan sesuatu yang salah, karena manusia memang lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Namun pada tingkat ini hati masih sangat terikat kepada hasil. Jika doa terasa cepat dikabulkan, ia tenang. Tetapi jika harapan tertunda, ia mulai gelisah dan mempertanyakan takdir. Lalu ada tingkatan kedua. Di sini seseorang mulai belajar menerima bahwa Allah tidak selalu memberi apa yang diminta. Ia mulai memahami bahwa tidak semua yang diinginkan baik untuk dirinya. Maka doanya perlahan berubah. Bukan lagi, "Ya Allah, berikan semua yang kuinginkan." Tetapi, "Ya Allah, pilihkan apa yang terbaik untukku." Pada tingkatan ini, hati mulai lebih tenang. Karena kebahagiaan tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada hasil yang diharapkan. Namun para sufi berbicara tentang tingkatan yang jauh lebih dalam, yaitu ketika seseorang tidak lagi sibuk meminta dunia mengikuti keinginannya, tetapi mulai rela dirinya mengikuti kehendak Allah. Ini adalah tingkat tawakal yang sangat berat bagi ego manusia. Karena pada titik ini, seseorang mulai menerima bahwa terkadang kehilangan lebih menyelamatkan daripada memiliki. Terkadang kegagalan justru menjaga hati dari kesombongan, dan terkadang penundaan adalah bentuk kasih sayang Allah yang belum dipahami. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Ketika kehendak pribadi lenyap, kehendak Tuhan mulai terlihat." Kalimat ini bukan mengajarkan manusia berhenti memiliki keinginan, tetapi mengajarkan bahwa hati yang terlalu dipenuhi ego akan sulit melihat hikmah Allah. Maka para sufi tidak hanya belajar menerima takdir yang indah, mereka juga belajar mencintai Allah bahkan di tengah takdir yang menyakitkan. Inilah mengapa ketenangan mereka terlihat berbeda, bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tetapi karena hati mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada keadaan dunia. Mereka mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah jauh lebih berharga daripada sekadar terpenuhinya semua keinginan manusia. Dan mungkin disinilah hakikat tawakal yang paling dalam. Ketika hati tetap merasa cukup bersama Allah, bahkan saat dunia tidak memberikan apa yang diharapkan. Tawakal sejati tidak selalu terlihat dari ucapan. Ia lebih sering terlihat dari bagaimana hati menghadapi kehidupan. Karena banyak manusia mampu berbicara tentang ikhlas dan berserah, tetapi sedikit ujian saja mampu membuat batinnya runtuh. Sedangkan tawakal yang mulai hidup di dalam hati perlahan mengubah cara seseorang memandang segala sesuatu. Salah satu tandanya adalah hati tidak lagi terlalu panik terhadap masa depan. Bukan berarti hidupnya sudah pasti, bukan berarti semua masalah selesai, tetapi ada keyakinan halus di dalam dirinya bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya begitu saja. Maka meski hidup belum jelas, hatinya tidak lagi dikuasai ketakutan seperti sebelumnya. Tanda berikutnya, seseorang mulai mampu menerima penolakan tanpa merasa dirinya hancur. Ketika kehilangan pekerjaan, ia sedih tetapi tidak putus asa. Ketika ditinggalkan manusia, ia terluka tetapi tidak kehilangan arah hidupnya. Karena perlahan ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh apa yang datang dan pergi di dunia. Orang yang mulai tawakal juga tidak terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak lagi gelisah melihat orang lain lebih cepat berhasil, lebih kaya, atau lebih dihargai. Karena hatinya mulai percaya bahwa setiap manusia sedang dipimpin Allah melalui jalan yang berbeda. Ada pula tanda yang sangat halus tetapi dalam, yaitu seseorang tetap mampu berdoa meski doanya belum terkabul. Inilah ujian terbesar tawakal, karena kebanyakan manusia mampu bersujud saat harapannya masih menyala. Tetapi tidak semua mampu tetap percaya ketika waktu terus berjalan dan jawaban belum datang. Namun hati yang mulai mengenal tawakal memahami bahwa keterlambatan bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang membentuk sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar jawaban atas doa. Jalaluddin Rumi pernah memberi isyarat, kesabaran bukan tentang menunggu. Kesabaran adalah bagaimana hati tetap baik saat menunggu. Dan mungkin inilah tanda tawakal yang paling nyata.
Ketika hati perlahan kehilangan kebutuhan untuk memaksa hidup berjalan sesuai kemauannya. Bukan karena sudah tidak memiliki harapan, tetapi karena mulai percaya bahwa kehendak Allah jauh lebih luas daripada apa yang mampu dipahami manusia. Pada akhirnya, tawakal bukan tentang hidup yang selalu mudah. Bukan pula tentang semua doa yang langsung terjawab. Karena jika ketenangan hanya hadir saat hidup baik-baik saja, maka itu bukan tawakal. Itu hanyalah rasa aman yang bergantung kepada keadaan. Rahasia tawakal yang sebenarnya adalah ketika hati tetap percaya kepada Allah, bahkan di tengah ketidakpastian. Tetap bersandar kepadanya meski jalan hidup belum terlihat jelas. Tetap yakin bahwa tidak ada satupun takdir yang terjadi tanpa izin dan hikmah darinya. Di titik ini, manusia mulai memahami bahwa Allah tidak selalu memberikan apa yang diminta, tetapi Allah selalu memberi apa yang dibutuhkan jiwa untuk kembali dekat kepadanya. Maka tawakal bukan berarti berhenti berusaha, bukan berarti menyerah kepada keadaan. Tawakal adalah tetap berjalan, tetap berdoa, tetap berikhtiar, tetapi hati tidak lagi diperbudak rasa takut terhadap hasil. Karena hati yang benar-benar tawakal mulai sadar bahwa dunia akan selalu berubah. Harta bisa hilang, manusia bisa pergi, rencana bisa hancur. Tetapi Allah tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan mungkin disitulah puncak rahasia tawakal. Ketika seseorang tidak lagi menjadikan dunia sebagai sumber ketenangannya, melainkan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bersandar. Dan jika pembahasan ini terasa dekat dengan hati, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, izinkan aku tawakal yang sebenarnya. Semoga hati yang sedang lelah diberi kekuatan, hati yang sedang gelisah diberi ketenangan, dan hati yang sedang belajar berserah dipimpin Allah menuju tawakal yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.